dengan ayah saya. Ya, kalau bicara tentang Sangihe masih banyak yang apa tuh Sangihe, ada di mana Sangihe. Tapi kalau orang-orang sastra, karena kami di sini juga kantornya penulis, dibilang LK Bohang semua tahu. Tapi mereka masih tanya LK Bohang itu dari Sangir mereka tidak tahu gitu. Padahal LK Bohang adalah guru dari Khairil Anwar. Kita juga di orang-orang dari Sangir itu sudah ada juga yang jadi menteri, Herman Ses, dulu menteri agraria di zamannya Soekarno. Kalau seniman, penyanyi, apalagi lebih banyak lagi. Sananya itu ibunya orang Sangir. Kemudian juga ada teater Ratna Riantiarno, dia juga Dauhan, ibunya Dauhan. Terus orang Sangir juga. Terus ada Ireng Maulana, walaupun Sunda, ibunya juga orang Sangir juga. Jadi ada Mike Mohede. Kalau disebut seniman dari Sangir itu banyak sekali seniman dan politisi. Kakek saya sendiri juga dulu Neston Yanis, masih lahir di kawasan Sangihe dari Siau. Itu dulu adalah kepala PLI di Surabaya juga gitu. Terus jadi orang Sangir ini walaupun dari jumlah tidak terlalu banyak dibandingkan orang Jawa, iyalah ya. Tapi kira-kira orang-orangnya inilah cukup gigih lah dan sangat mencintai tanah kelahirannya. Saya sendiri berarti sudah generasi ketiga, karena ayah saya sudah di Jakarta, saya di sini, tapi identitas saya sebagai orang Sangir masih sangat kuat gitu. Jadi kalau ada sesuatu terhadap Sangihe mau dihilangkan, ada ancaman genosida mau ditenggelamkan, tentu saya merasa terpanggil untuk ikut melindungi tanah kelahiran kakek saya gitu. Karena apalah artinya orang Sangir kalau tanah kelahirannya hancur. Di sini juga ada sepupu saya Kak Elvis. Ya, terima kasih hadir. Jadi di sini kita jadi kumpul, saling kenal, dan saya juga berharap tidak hanya orang keturunan Sangir yang peduli terhadap kasus ini, lebih dari segala-galanya ini adalah soal kemanusiaan. Tanpa perlu membahas hukum, kita pakai nalar sehat kita saja. Ada pulau yang kecil, di situ ada hampir 140.000 orang yang hidup di situ, itu baru yang di kepulauan utamanya, belum lagi yang di pulau-pulau sekitarnya itu, ya. Itu mau ditambang 60%, hampir 60% dari luas pulaunya. Itu kita nggak usah bicara ini hukum melanggar ini kertas setumpuk dokumen hukum yang babalius itu, karena hukum itu adalah produk politik, jadi apa aja bisa disalahin ya, tergantung pembuat kebijakan. Itu kita pakai hati nurani, kita lihat kalau pulau sekecil itu mau ditambang, dan di situ ada gunung api aktif, ada satu di daratan, dua di bawah laut, sudah sering memang daerah rawan gempa, rawan bencana, mau ditambah lagi dengan bom-bom yang dipakai untuk membuka site tambang, bisa dibayangkan itu mau membinasakan orang-orang yang tinggal di situ. Itu sudah sangat kejam ya, di luar peri kemanusiaan. Baiklah, tanpa berbanyak-banyak kita akan membuka acara sore ini dengan menonton dokumenter Sangihe Melawan yang dibuat oleh Watchdog. Di sini ada sutradara dan produsernya juga ya. Di sela-sela waktu membuat kapal. Jelas itu mungkin bagi kami nelayan itu sudah pasti itu akan kena dampak. Macam ikan mungkin soal agak kurang atau menjauh dari areal yang orang
keseharian ini pakai untuk nelayan. Jadi jelas dia punya dampak itu menurun hasil. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah mereka tahu bahwa hal itu akan terjadi di kemudian hari? Mereka tahu. Tetapi ingat, ambisi korporasi ini ketika dia mendapatkan bahwa di situ ada emas, maka mereka akan menerjang. Dan ini sudah banyak terjadi di mana tempat. Mereka akan menggali habis sampai memang kekayaan alam masih ada di dalam itu boleh dibilang dikatakan habis. Bahkan kalau mereka menemukan mineral lain lagi, pasti mereka akan tertarik juga dan mereka terus akan menggali. Ancaman kerusakan di Pulau Sangihe itulah yang membuat masyarakat menolak. Sebuah gerakan Save Sangihe Island diluncurkan guna menyelamatkan ruang hidup masyarakat yang selama ini mengandalkan hasil alam. Perlawanan ini juga disampaikan melalui petisi change.org. Kalau kemudian mereka tidak digiring ke jalur hukum, itu pasti konflik horizontal akan terjadi. Dan biasanya aparat, ya, baik TNI maupun Polri digunakan secara masif untuk menghajar rakyat biasanya. Nah, itu yang kemudian kita tidak mau. Tetap solid, kita akan bersama-sama melawan premanisme negara. Jadi tema dialog pada hari ini adalah Sangihe melawan premanisme negara. Dan kenapa kita bilang kita melawan preman? Nanti kita akan jelaskan ini. Baiklah, para narasumber yang terhormat yang sudah datang, ada Pak Yan Takasihai dari SSI, koordinator, Ibu Venesia belum datang, ada Pak Rifanli Kontras, ya, saya hadir. sudah datang, ya siap-siap nanti. Bila dari Greenpeace, Mas Dipo dari Watchdog, dan tentu yang menjadi sumber kekuatan kita, Sulaiman B. Ponto, ya, Jenderal Purnawirawan. Pak Sulaiman Ponto sudah dengar? Apakah masuk suaranya? Oke. Rifanli. Saya hadir di sini, Pak. Iya. Acara ini juga disiarkan oleh Fraksi Rakyat melalui akun Instagramnya dibantu oleh Mbak Iza. Terima kasih. Kita langsung saja, mungkin kita mulai dari yang paling jauh, yaitu Pak Sulaiman Ponto. Tolong disampaikan nyalakan di layarnya. Mungkin Pak Sulaiman Ponto, silakan mau mulai dari mana ceritanya, mungkin bisa menunjukkan di mana terjadi premanisme negara di dalam kasus Sangihe ini. Terima kasih.